Ya, ayo kita dalami pemirsa, bagaimana kemudian penyelidikan lebih lanjut dari aparat kepolisian. Pak, ini ada pertanyaannya juga dari Pak Budianto di sini bahwa harusnya truk itu punya uji berkala atau uji kir. Nah, dari penyelidikan truk ini uji kirnya bagaimana, Pak? Ya, Mbak Caca. Ya, silakan dijawab, Pak. Uji kir dari truk tersebut, Pak. Ya, jadi kita sudah lakukan pemeriksaan masih kepada bodi fisik truk tersebut. Jadi kan di situ ada keterangan di bak mobilnya ada keterangan untuk kirnya ya. Di situ tertulis kirnya itu terakhir 10 April 2015. Namun kami belum mendapatkan buku kirnya, Pak. Kami sudah melakukan pemanggilan kepada pemilik kendaraan atau perusahaan tersebut, sudah lakukan pemanggilan. Kita masih menunggu ini. Kalau memang ternyata pemanggilan tidak dihadiri, kita lakukan upaya paksa untuk kehadiran pemilik truk ataupun perusahaannya. Oke, Pak, kalau untuk jenis truk, ini sebenarnya jenis truk apa, Pak? Ada pembagiannya berdasarkan sumbu, ada Fuso, Tronton, Trintin, Trinton, ini seperti apa, Pak? Ya, itu nanti uji layak kendaraan itu dinas terkait yang menentukan kapasitas maupun pembagian kelas daripada kendaraan tersebut ya, Mbak. Nanti lihat dari buku kirnya nanti kita bisa lihat. Oke, kalau begitu. Nah, kalau begini Ibu Ruth, bisa nggak ada celah untuk akal-akalan? Sementara polisi ini belum menemukan buku kir, nanti diminta ke perusahaan, langsunglah diurus atau bagaimana? Mungkin nggak sih, Bu? Mungkin saja kan untuk segala kejahatan semua bisa dicari ya. Tapi begini, setiap kir itu kan ada pertinggalnya atau kopinya di Dishub. Jadi kalaupun perusahaan mencoba menghapus data mereka, kita masih punya data di Dishubnya. Bagaimana pengujian tersebut dilakukan dan kapan terakhir dan apa hasilnya. Jadi kalaupun diubah yang di perusahaan, kita masih bisa lihat di Dishub. Itu aja solusinya. Nah, Pak Yusuf Sutejo, kalau untuk pemilik truk apakah sudah diketahui dan barang yang diangkut ini Pak milik perusahaan apa Pak? Swasta kah, BUMN kah? Kita belum dalami sampai sana Mbak Caca karena pemilik truknya ini belum hadir memenuhi panggilan kita. Karena kejadian baru tadi pagi Mbak. Jadi tadi pagi seharian kita memang betul-betul fokus kepada penanganan korban, keselamatan korban dulu. Baik. Jadi yang penting truknya dan supirnya sudah kita amankan. Baik, mengerti. Kasus ini jelas, Mbak, terang. Baik. Insya Allah kita bisa ungkap. Ya, paham Pak. Mungkin saya ke Pak Budianto. Pak, ini mungkin, mohon maaf, ini pandangan awam saya sebagai sipil di sini, sebagai masyarakat. Kok bisa ya ada truk yang sudah kelihatan oleng, tidak ada yang mengawasi atau mungkin apa ya? Polantas yang sudah melihat ini truk jalannya pelan gitu, sudah pasti kan ditilang Pak. Seperti apa sih Pak sebenarnya kalau pengawasan di lapangan? Ya, kalau kita berbicara masalah pengawasan itu kan pertama ada pengawasan internal, kemudian ada juga eksternal. Kemudian konteksnya dengan pengawasan di lapangan ada juga kaitannya dengan masalah secara fisik oleh petugas maupun dengan cara penegakan hukum gitu. Kalau kita lihat di video bahwa memang kelihatannya bahwa truk dengan kecepatan yang relatif cukup tinggi, pertama di lajur paling kiri, kemudian kan langsung mengambil lajur paling kanan, kemudian menabrak kendaraan yang sedang berhenti. Maka kalau sepintas kilas gitu, dugaan saya memang ada kerusakan teknis yang berkaitan masalah sistem rem tersebut gitu. Oke. Nah Pak Yusuf Sutejo, sebenarnya truk ini sudah berkendara berapa lama Pak dari tempat ia mengambil barang? Atau mungkin pertanyaan publik, pada saat jam 6 pagi itu Pak, adakah polisi di titik-titik tersebut yang sedang bertugas, yang harusnya bisa mencurigai dengan pelannya jalan kendaraan tersebut, atau mungkin memang sudah tidak bisa menguasai jalannya kendaraan, bagaimana Pak? Kalau kami dapat keterangan dari saksi mata ya Mbak ya, di TKP dan di belakang daripada truk tersebut, sebenarnya nggak ada masalah dengan truk tersebut. Secara kasat mata itu nggak ada masalah Mbak. Cuman pada saat ketika jalan menurun, kita melihat itu kan si supir truknya berusaha sebenarnya menghindari kerumunan ataupun kendaraan di depannya. Tapi mungkin karena panik, dia berusaha membuang ke kanan dan ke kiri, selain juga untuk berusaha untuk menghentikan laju kendaraan. Kalau sebelum kejadian, sesaat sebelum kejadian,
kami sudah kumpulkan informasi dari saksi mata yang melihat, itu nggak ada kelihatan kejanggalan dari truk tersebut. Oke. Nah, boleh dong Bu Ruth, ini masalah odol, overdimension, overloading, ini kan sudah jadi masalah kita. Siapa sih yang punya wewenang untuk mengecek truk-truk yang lewat, apakah memang obesitas atau mungkin layak atau bagaimana? Iya, sebenarnya yang harus mengecek itu setiap saat adalah Dinas Perhubungan, ya, karena mereka yang berotoritas untuk mengetahui, ya tadi Mbak juga pernah singgung bahwa yang punya timbangan, jembatan timbangan, ya, kemudian untuk memberikan izin mereka laik jalan dan sebagainya, laik darat, itu kan adalah Dinas Perhubungan. Ya harusnya mereka yang lebih awas. Nah, polisi itu yang khusus untuk divisi laka lintas itu saya pikir hanya untuk kalau terjadi kecelakaan, mengamankan situasi atau lokasi TKP ya, TKP. Sedangkan Disub itu adalah yang selalu harus ada untuk mengecek dan mengkaji ulang setiap kali KIR itu diberikan kepada suatu perusahaan, terutama untuk angkutan umum ya, orang maupun barang. Kalau seperti ini, dia harusnya juga lebih cepat tanggap dengan mengecek kembali. Kenapa truk ini kok bisa remblong? Harusnya yang seperti Pak Budianto bilang itu 6 bulan sekali harus ada KIR-nya. Nah, ini tadi Pak Sutejo bilang terakhir 2015. Nah, ini sudah melanggar aturan sebenarnya. Nah, Pak Budianto, karena dulu sempat berkecimpung dalam hal yang seperti ini, ketika menangani sebenarnya apa sih kesulitan untuk mengawasi truk-truk odol dengan overkapasitas ini? Kenapa mereka nggak lewat jembatan timbang untuk mengecek? Sudah pasti tidak boleh lewat kalau misalnya memang tidak layak. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah kesulitan itu relatif kecil ya. Yang penting ada suatu komitmen dan kemauan yang kuat dalam rangka untuk menegakkan daripada pelanggaran daripada odol itu sendiri. Kita sama-sama tahu bahwa pelanggaran odol itu dampaknya luar biasa, nah, termasuk juga berdampak kepada kerusakan jalan yang kalau saya lihat dari datanya itu 40 triliun itu 1 tahun untuk perbaikan daripada jalan itu sendiri gitu. Ya memang konteksnya dengan masalah penegakan hukum yang tadi Bu sudah menyampaikan bahwa itu adalah otoritas daripada Dinas Perhubungan. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa otoritas daripada Dinas Perhubungan itu kan di terminal sama di jembatan timbang. Nah, pada saat melakukan suatu pemeriksaan di jalan, itu tuh hukumnya wajib didampingi oleh polisi. Itu secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 gitu. Jadi intinya adalah ada suatu kemauan dan komitmen bersama kepada para stakeholder yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka untuk penegakan terhadap pelanggaran masalah odol. Kan Zero Odol sudah direncanakan dari mulai tahun 2019, 2020 mundur lagi, 2021, terencana nanti 2023. Malah diminta 2023, tapi nggak mau pemerintah ya. Intinya itu tadi, kemauan dan komitmen dari para pemangku kepentingan, itu intinya itu. Oke, kalau sudah seperti ini, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab lantas dengan kecelakaan yang memakan korban? Nanti saya akan tanya kepada Pak Yusuf Sutejo bagaimana kondisi dari semua korban, apa statement yang mungkin disampaikan oleh sang sopir, karena pasti dia sudah membuat korban nyawa ini menghilang, ada 4 meninggal dunia, 1 kritis. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya kembali bertanya kepada Pak Yusuf Sutejo. Pak, bagaimana saat ini kondisi korban dan juga sang sopir, Pak? Ketika ia dimintai keterangan, ini apa yang ia katakan mengingat ia sudah menyebabkan 4 orang meninggal dunia, Pak? Ya, kalau tadi pernyataan sang supir dalam pemeriksaan, dia menyesal akibat kejadian tersebut. Dia juga tidak menduga kalau ternyata ada gangguan dalam fungsi pengereman di truk yang dia bawa, Mbak. Lalu untuk kondisi korban, tadi ini sudah diupdate tadi, yang meninggal itu 4 ya. Kalau ada berita-berita lain selain 4 ini berarti hoax, Mbak. Kami juga minta bantuan untuk mengklarifikasi berita-berita yang manakala ada muncul di media sosial lainnya. Oke, Pak. Kalau untuk luka-luka, Pak? Ya, yang luka-luka itu luka ringan ada sejumlah 29, tapi beberapa sudah banyak yang dipulangkan, Mbak. Lalu luka berat 4, termasuk tadi yang 1 kritis itu luka berat. Oke. Pas sejauh ini apa sih sekiranya pasal yang akan dikenakan
untuk sopir atau mungkin sudah akan menyasar juga kepada pemilik truk? Ya, untuk sementara karena pelakunya ini supir ini, itu kita kenakan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya, di mana di sana ancaman hukumannya 6 tahun dan kita juntokan dengan pasal 359 KUHP akibat kelalaian menyebabkan meninggal dunianya orang lain itu diancam dengan hukuman 5 tahun, Mbak. Oke, Pak Budianto, ada yang bisa ditambahkan? Apa ya, mungkin kalau kita menjadi keluarga dari korban gitu dengan hukuman yang seperti ini, mungkin ada ketidakpuasan mengingat nyawa ini melayang. Bagaimana Pak Budianto? Ya, pertama gini, di dalam hukum acara itu kan sudah diatur ya, bagaimana untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka gitu. Penyidik bisa menetapkan dia sebagai tersangka, minimal harus menghadirkan 2 alat bukti sesuai apa yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa. Kalau saya tadi mendengar keterangan daripada pihak kepolisian bahwa itu akan dikenakan pasal 310. Pasal 310 itu kalau meninggal dunia itu ancamannya adalah 6 tahun, kemudian denda 12 juta gitu. Itu karena unsur kelalaian gitu. Bisa juga nanti kalau ada unsur kesengajaan, bisa juga dilarikan ke 311 ya. Ya, semua tergantung kepada hasil pemeriksaan saksi-saksi, termasuk juga tergantung nanti pada hasil daripada olah TKP. Karena olah TKP itu sangat penting untuk memberikan suatu gambaran bagaimana kejadian kecelakaan yang sebenarnya. Kemudian di polisi itu kan sudah ada alat namanya TAA ya, Traffic Accident Analysis nih, yang bisa merekonstruksi kejadian daripada kecelakaan lalu lintas dari sebelum kejadian, sesaat maupun sesudah pasca itu. Nah, nanti kan itu juga bisa digunakan sebagai bukti petunjuk juga dalam rangka memperkuat alat bukti yang sudah ada gitu. Oke, Bu Ruth, kalau misalnya kasus-kasus seperti ini, apakah kemudian hanya supir saja yang kemudian kena hukuman? Selalu dibilang human error, supirnya bersalah, perusahaannya kemudian tidak diusut, atau bagaimana sih Bu? Iya, human error itu kan bukan hanya supir. Human error juga bisa terjadi kepada si pemilik perusahaan ya, pemilik kendaraan. Human error juga terjadi di Dinas Perhubungan yang mengeluarkan izin ya untuk uji berkalanya. Kemudian juga ada polisi yang mengeluarkan surat izin mengemudi bagi si pengemudi. Bahwa untuk SIM B1 umum atau ini tronton bisa SIM B2 umum, itu kan memerlukan suatu pelatihan bagaimana mengemudikan dalam keadaan seperti ini. Kalau remblong, tanjakan, apa yang harus digunakan, gigi tinggi kah, gigi rendah kah, apakah boleh mengoper dalam keadaan tanjakan atau turunan, itu saya belum pernah dengar ada sopir-sopir kita yang diajari atau masuk training untuk defensive driving. Nah, makanya saya bilang ini human error nggak cuma pengemudi, tapi semua yang terlibat dalam kecelakaan ini. Oke, mungkin terakhir ke Pak Yusuf Sutedjo, akan diusut sedalam itu tidak Pak? Ini dari Bu Ruth juga mengatakan ini harus komprehensif kalau mesti kita melihat kasus ini. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Ruth sudah menyampaikan dan juga Pak Budianto. Jadi memang apa yang dikatakan Bu Ruth dan Pak Budianto ini sangat sinkron dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi ke depan kita akan membentuk tim bersama dinas terkait, terutama Dinas Perhubungan, untuk mengecek kembali nih kirnya dan dan juga tidak hanya truk ini saja ya. Jadi kir yang lain yang ada di mobil-mobil pengangkutan alat berat itu kita harus uji kembali karena ini terkait dengan nyawa orang ya. Kalau kendaraan tersebut tidak layak uji, tidak layak berjalan raya, tentu akan mengakibatkan kerugian bukan hanya pada dirinya tapi juga kepada masyarakat pengguna jalan lainnya gitu. Oke, terima kasih Pak Yusuf Sutedjo, Kombes Pol Yusuf Sutedjo, Kabid Humas Polda Jatim. Terima kasih Ibu Ruth, terima kasih Pak Budianto. Kita tunggu ini kemudian bagaimana kasus ini bahwa tidak sederhana itu. Saya harap bahwa polisi ini bekerja untuk melihat secara komprehensif tidak hanya supir, pemilik kendaraan, bahkan juga mungkin pemilik barang pemirsa.